Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita, mungkin hari ini ada yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan dalam persoalan keuangan, kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co. Kita akan berbicara tentang KYC. Kita tahu bahwa sampai detik ini ternyata masih ada juga pionir yang belum selesai dalam persoalan KYC teman-teman. Dan ini adalah sebuah PR yang harus segera diatasi oleh core team dari P-Network. Kita akan berbicara tentang KYC tentatif. Mungkin banyak yang belum mengerti apa itu KYC tentatif, kemudian apa artinya dan apa yang diperlukan untuk lulus dari KYC tentatif dan berapa lama waktunya teman-teman. Jadi KYC atau Know Your Customer ini adalah istilah yang sering kita dengar dalam dunia keuangan dan teknologi. Ini adalah proses verifikasi identitas yang penting untuk memastikan keamanan dan integritas jaringan blockchain. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang apa yang disebut dengan KYC tentatif teman-teman. Apa artinya dan apa yang diperlukan untuk lulus dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekarang kita akan berbicara KYC tentatif atau KYC tentative approval. Ini adalah program verifikasi identitas yang selektif. Jadi ini tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan, tetapi hanya bagi orang-orang tertentu yang terpilih teman-teman. Ini adalah sebuah langkah penting dalam proses KYC. Namun penting untuk dipahami bahwa, saya ulangi teman-teman, penting untuk dipahami bahwa KYC tentative approval ini tidak sama dengan KYC penuh teman-teman. Artinya, meskipun Anda telah mendapatkan persetujuan tentatif KYC, Anda belum dapat menggunakan semua fitur yang memerlukan KYC penuh seperti menjadi validator atau migrasi ke mainnet. Tetapi, persetujuan tentatif KYC membawa akun Anda lebih dekat ke persetujuan KYC penuh, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita tentatif itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang sudah diterima KYC-nya tapi masih dalam status tentatif, ini secara otomatis Anda belum menikmati KYC penuh dan Anda belum bisa menjadi validator atau Anda belum bisa memindahkan koin Anda dari aplikasi P-Network ke wallet yang ada di P-Browser teman-teman. Nah nanti kalau ini sudah diverifikasi ulang oleh manusia yang ada di wilayah Anda oleh validator manusia, maka Anda akan mengalami proses seperti ini. Jadi yang awalnya KYC tentatif ini seperti ini sebenarnya sudah lulus, kalau saya bahasakan lulus 50% dalam proses KYC. Pada saat berubah menjadi hijau, maka ini sudah 100%. Dan pada posisi ini Anda bisa menjadi validator karena akan keluar tombol become validator. Kemudian Anda juga bisa melakukan migrasi koin Anda dari aplikasi P-Browser menuju wallet yang ada dari aplikasi P-Network maksud saya, menuju ke wallet yang ada di P-Browser teman-teman. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada program KYC tentatif teman-teman? Jadi program KYC tentatif ini diadakan untuk menjaga integritas jaringan. Jadi tujuan utamanya adalah memungkinkan sebanyak mungkin pionir manusia yang real, yang lulus KYC, sambil mencegah akun palsu dan bot sebanyak mungkin. Jadi ini
mengupayakan agar memang benar-benar yang mengalami proses KYC itu manusia, bukan robot, teman-teman. Dan ini bukan hanya penting bagi jaringan, tetapi juga adil bagi semua pionir manusia real yang telah dengan jujur menambang di akun mereka sendiri. Jadi langkah-langkah verifikasi tambahan untuk KYC tentatif ini, teman-teman, ini dapat bervariasi bergantung pada kasus per individu. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya juga bisa bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu verifikasi ini termasuk volume aplikasi KYC yang sedang diproses, kemudian ketersediaan validator manusia di wilayah tersebut, kompleksitas aplikasi, dan jenis verifikasi tambahan yang diterapkan pada kasus KYC tentatif, teman-teman. Jadi kalau saya melihat dari tulisan artikel kutip.co, untuk KYC tentatif ini memang masih 50%. Kalau kita mau 100%, ini dibutuhkan verifikasi oleh validator manusia, teman-teman. Bisa jadi, kalau menurut saya untuk yang tentatif ini mungkin core team melibatkan artificial intelligence, tetapi untuk memvalidasinya secara sempurna ini diperlukan validator manusia, teman-teman. Cepat atau lambatnya proses tergantung dari jumlah validator yang aktif di daerah kita. Ini juga ada pengakuan bahwa ada orang yang dulu tentatif, kemudian dalam waktu 1 minggu itu sudah full KYC, teman-teman. Kemudian juga KYC ini membantu memulai KYC khusus, membantu memulai proses KYC massal di wilayah tertentu, sekaligus melindungi integritas jaringan, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apakah migrasi ke mainnet dapat dilakukan pada saat status kita masih tentatif approval, itu tidak bisa, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman masih proses berwarna seperti ini di aplikasinya, Anda tidak bisa melakukan migrasi koin. Anda harus lulus KYC penuh untuk dapat migrasi ke mainnet. Jadi harus KYC penuh seperti ini. Jadi setelah mengirimkan aplikasi KYC, pionir nanti dapat melihat beberapa tampilan layar berbeda di aplikasi KYC. Jadi pionir mungkin akan melihat layar yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang dalam proses peninjauan. Kemudian jika aplikasi KYC disetujui secara tentatif, tampilannya akan seperti ini. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bagi teman-teman yang hari ini masih tentatif, semoga segera penuh, KYC penuh. Karena kalau kita melihat di sini ada yang sudah KYC tentatif dan itu cukup butuh waktu 1 minggu kemudian dia telah melewati KYC menjadi KYC penuh sehingga tampilannya berubah menjadi hijau seperti ini, teman-teman. Oke, demikian update informasi ini tentang perbedaan antara KYC tentatif dan KYC penuh. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan kita bagi para pionir. Sekian dari saya, tetap semangat, klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.